Halo teman-teman, beberapa hari yang lalu aku menjadi seorang narasumber di salah satu organisasi kampus. Nah, biasanya tuh kalau aku menjadi seorang narasumber, aku tuh biasanya deg-degan, panikan, muka tegang, pokoknya hal-hal yang negatif lah. Tapi setelah aku mengikuti kelas public speaking di Sangsang Univ Indonesia yang dimentorin oleh Kak Fajar, maka aku pada saat kemarin itu lebih percaya diri dan lebih rileks dan enjoy aja gitu, lebih tenang untuk menjadi seorang narasumber pada saat itu. Nah, kalian kepo nggak materi apa yang disampaikan oleh Kak Fajar? Nih, aku kasih tahu ya. Jawabannya adalah true confidence. Ada satu kalimat yang menarik yang disampaikan oleh Kak Fajar, yaitu the map is not the territory, yaitu kurang lebih peta bukanlah wilayah. Maksudnya adalah apa yang terjadi di luar pikiran kita belum tentu terjadi apa yang di dalam pikiran kita. Jadi semua itu tergantung perspektif kita masing-masing atau sudut pandang kita masing-masing dalam melihat sesuatu. Misalnya aku kasih contoh ya, ini gambar apa teman-teman? Nah, pasti teman-teman jawabnya ada yang bilang itu kemacetan, ada yang bilang panas, gerah, terlambat kuliah, sumpek, dan lain-lainnya. Nah, itu semua itu tergantung dari pikiran teman-teman. Walaupun padahal itu adalah satu gambar tadi kan. Nah, itulah yang kurang lebih adalah the map is not the territory. Maka akan selalu berbeda antara apa yang kita pikirkan dengan realita yang ada. Sehingga yang harus kita perhatikan adalah, berarti sudah tahu kan? Betul, yaitu adalah pikiran kita. Karena bisa jadi apa yang di luar pikiran kita itu ya belum sama dengan apa yang di dalam pikiran kita. Maka kita harus bisa menjaga pikiran kita untuk lebih hal-hal yang sifatnya positif, sehingga emosi kita bagus, fisiologis kita sesuai, dan nantinya akan memunculkan hasil yang luar biasa. Aku kasih contoh ya, yang misalnya negatif terlebih dahulu. Semisal pikiran kita negatif, maka akan melahirkan emosi yang takut, was-was, dan akan memunculkan fisiologis yang gugup, keringat dingin, murung, wajahnya lesu, murung, atau muka tegang, pundaknya agak bungkuk, dan lain-lainnya. Kemudian maka akan membuat perilaku yang menjadi tidak tenang saat menyampaikan materi, gelagapan, belibet, dan lain-lainnya. Maka akan memunculkan ya hasil yang kurang baik atau kurang bagus. Dikarenakan ya bagaimana kita bisa bagus kalau misalnya pikirannya aja sudah negatif, emosinya sudah panikan, terus sudah takut, dan fisiologisnya itu sudah mukanya tegang, badannya ngebungkuk, muka lesu, dan lain-lainnya gitu. Makanya sangat penting untuk menjaga pikiran. Nah, kalau contoh yang positif, misalnya pikiran kita positif ataupun terbuka, maka akan memunculkan emosi yang lebih antusias, emosi yang lebih semangat, powerful, sehingga nanti fisiologisnya juga lebih ceria, terus tegak, dan matanya itu menatap tajam audiens atau berani menatap audiens. Karena banyak yang tidak berani menatap audiens dikarenakan sudah takut terlebih dahulu. Nah, itu salah satu contoh. Maka perilakunya itu adalah kita sudah bisa mempersiapkannya lebih matang, penyampaian materi kita asik, santai, rileks, dan sehingga tentu hasil presentasi kita atau menjadi seorang narasumber kita itu lebih baik dibanding saat kita mempunyai pikiran yang negatif. Itu adalah true confidence. Bagaimana kita membangun kepercayaan diri kita melalui pikiran.
Gimana teman-teman? Sudah mulai paham atau belum? Kalau misalnya belum, boleh yuk kita diskusikan di kolom komentar. Dan nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih.